Marhaban ya Nabi, salam alaika. Marhaban ya Rasul, salam alaika. Marhaban ya Nabi, salam alaika. Marhaban ya Rasul, salam alaika. Marhaban ya Habib, salam alaika. Marhaban salawatullah alaika. An-Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi kullu man shalla alaihi. Marhaban ya Nabi, salam alaika. Marhaban ya Rasul, salam alaika. Marhaban ya Habib, salam alaika. Marhaban salawatullah alaika. Marhaban salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Diary Muslimah BRTV dimanapun berada, apa kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan keberkahan dalam pemeliharaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari di awal perjumpaan kita pada hari ini, tiada kata yang tepat untuk kita panjatkan, untuk kita ucapkan dari lisan kita sebagai seorang hamba, melainkan ucapan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat dan karunia, yang mudah-mudahan dengan segala nikmat yang telah Allah tetapkan kepada kita semua bisa untuk meningkatkan, menambah keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bekal kita saat ketika nanti kita dipanggil Allah, kita menjadi orang-orang yang terbaik. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena tiada bekal yang paling baik kita bawa ketika kita dipanggil oleh Sang yang Maha Baik, yaitu bekal ketakwaan kita, amal terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada hari kiamat kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa BRTV Diary Muslimah semakin soleha, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan membahas sebuah tema, amalan yang membuat Allah mencintai kita, yaitu amalan-amalan yang Allah cinta, yang kalau kita lakukan semoga kecintaan Allah turun kepada kita semua. Suatu ketika sahabat Abdullah ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ayyul afdalu ahabbu ilallah?" Ya Rasulullah,
Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala as-salatu ala waqtiha, biru walidain, al-jihadu fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan salah seorang sahabat di waktu itu. Apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Setidaknya jawaban Rasulullah seketika itu ada 3 amalan yang sangat-sangat dicintai oleh Allah, yang apabila kita kerjakan maka kita akan dipandang dengan kecintaannya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata beliau sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Salatlah kamu tepat pada waktunya. Dan yang kedua, biru walidain, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga kata beliau, al-jihadu fi sabilillah, berjuang bersungguh-sungguh dalam kehidupan dunia ini untuk menggapai meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bahas satu persatu yang tadi Rasulullah sampaikan, yang ketika sahabat Abdullah ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah 3 amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha. Kenapa salat merupakan amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa harus salat? Amal yang paling pertama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena as-salatu imaduddin. Salat merupakan tiang bagi agama kita. Diibaratkan sebuah bangunan yang megah, yang begitu mewah, ketika tiangnya rubuh, maka akan hancurlah seluruh bangunan yang begitu mewah. Sehingga bagi kita orang yang beriman, salat merupakan amal yang paling utama yang kelak pada hari kiamat akan dilihat, akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya salat dalam kehidupan kita, lebih-lebih bagi orang yang beriman, karena orang beriman kehidupan di alam dunia ini hanya sekedar menunggu waktu sholat ke waktu sholat yang berikutnya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini, tetap di Diary Muslimah. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan kajian Diary Muslimah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Di segmen yang pertama kita sudah membahas di antara amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Emang terasa berat karena banyak orang yang meringan-ringankan untuk mengerjakan sholat. Jadi ketika seseorang hamba mengerjakan sholat tepat pada waktunya, maka merupakan amalan yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Summa'ai?" Kemudian apalagi ya Rasulullah amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah pun menjawab, qala biru walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan amalan yang dicintai Allah. Mungkin sholat terasa berat bagi kita, tapi berbuat baik kepada kedua orang tua bagi sebagian anak, ada yang merasakan begitu sulitnya dia untuk menunjukkan baktinya, berbuat baiknya kepada kedua orang tuanya. Lebih-lebih ketika orang tua kita di usia yang sudah lanjut, yang dia membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyahu wa bil walidaini ihsanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sembahlah Allah, jangan engkau sekutukan Allah dengan suatu apapun. Wa qad rabbuka alla ta'budu, jangan engkau menyembah Allah, jangan lagi engkau sekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbuat ihsanlah, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karena keridhaan Allah tergantung dari ridho dan relanya orang tua kepada kita anaknya. Rasulullah SAW berpesan kepada kita, ridho Allah fi ridho walidain, wa suktullah sukti fi walidain. Ridhonya Allah itu tergantung dari keridhoan dari kedua orang tua kita. Sedangkan kemurkaan Allah itu terletak daripada kemurkaan kedua orang tua kita. Jadi sungguh celaka seorang anak
yang dia masih mendapati orang tuanya masih hidup atau salah satunya, tapi dia tidak bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kata baginda Nabi, rogima anfu, summa rogima anfu. Sungguh celaka, sungguh terhina, sungguh menyesal. Sehingga sampai 3 kali Rasulullah mengulang-ulang rogima anfu, summa rogima anfu. Sungguh celaka, sungguh menyesal seorang anak yang dia mendapati kedua orang tuanya, dia bisa bertemu dengan orang tuanya, tapi dia tidak bisa menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Jika kita hari ini masih memiliki kedua orang tua ataupun salah satunya, maka mari kita buktikan, kita tampakkan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Karena orang tua kita adalah orang yang sangat berjasa kepada kita. Lebih-lebih ibu yang telah mengandung, melahirkan kita. Bahkan suatu hari Rasulullah juga ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, siapakah orang yang berhak untuk aku berikan kebaikanku? Siapakah manusia yang harus aku berikan kebaikanku ya Rasulullah? Man ahaqqa bi husni suhbati? Rasulullah pun menjawab, ummuka. Barulah Rasulullah mengatakan abuka. Kenapa ibu? Karena ibu itu, pemirsa yang dirahmati Allah, ibu itu adalah sesosok manusia yang begitu banyak jasanya kepada kita. Karena hanya ibu yang bisa mengeluarkan 5 air, yang anak ini tidak bisa menggantinya dengan apapun. Hanya seorang ibu yang daripada diri ibu ini dia mengeluarkan 5 air pada dirinya. Yang pertama, air ketuban. Dia keluarkan saat merasakan sakit ingin melahirkan seorang anak. Air darah yang dia keluarkan saat dia melahirkan anak-anaknya. Air susu ketika dia menyusui anaknya. Air keringat ketika seorang ibu merawat, mendidik, membesarkan anak-anaknya. Dan air mata yang dikeluarkan oleh seorang ibu saat dia mendoakan putra-putrinya, mendoakan anak-anaknya, saat dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau ada seorang anak yang dia senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka anak ini akan dijamin kehidupan dunianya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu dosa yang Allah segerakan di dunia ini. Ketika seseorang bermaksiat, melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, ketika dia meminum minuman khamr, berjudi, makan riba, mungkin masih Allah tunda azabnya. Tapi ketika seorang anak dia telah melukai perasaan orang tuanya, tergores luka di dalam hati orang tuanya sedih dengan ucapannya, maka pemirsa, seketika itu azab Allah akan turun terhadap anak yang dia membuat hati orang tuanya terluka. Jadi, kalau hari ini ada yang merasakan kesulitan dalam hidupnya, yang merasakan rezeki yang begitu sulit, coba periksa ulang hubungan kita dengan orang tua kita. Bisa jadi orang tua kita belum merasakan keridoannya, belum memberikan keridoannya kepada anak-anaknya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi amal yang dicintai oleh Allah kepada diri kita sebagai orang yang beriman, setelah kita menjaga sholat yang 5 waktu, ada amal yang mungkin sebagian dari anak merasa berat untuk melakukannya, yaitu biru walidain, berbuat bakti, berbuat baik, berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita. Apalagi lebih-lebih orang tua masih hidup, maka kita bisa menunjukkan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Bahkan saat orang tua kita telah wafat pun tidak menutup kemungkinan kita bisa menunjukkan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Ketika suatu hari Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ummi matat, ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal dunia, apakah ada cara agar aku bisa menjadikan diriku menjadi anak yang biru walidain, berbakti kepada kedua orang tuaku? Rasulullah pun menjawab, qala na'am, bisa ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana caranya? Yang pertama, doakan. Beristighfarlah engkau untuk kedua orang tuamu. Doa seorang anak, permohonan istighfar anak untuk orang tuanya, ini merupakan sesuatu perkara yang sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh orang tua kita yang telah wafat. Yang kedua, berbuat baiklah kita, lanjutkan kebaikan orang tua kita. Sesuatu yang telah dilakukan oleh orang tua kita saat dia masih hidup,
kita yang melanjutkan, ini pun akan menjadikan orang tua kita ridho di alam kuburnya. Dan yang ketiga, ketika kita dikasih rizki, maka jangan lupa bersedekahlah kita untuk orang tua kita yang telah wafat. Inilah yang akan mendatangkan kebahagiaan bagi orang tua kita yang mungkin hari ini telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak yang ketika orang tuanya ridho, ketika orang tuanya ikhlas dengan perbuatan anaknya, maka ini membuka pintu-pintu keberkahan dalam hidupnya. Bahkan dijamin anak tersebut akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, kita akan lanjutkan lagi setelah yang berikut ini, tetap di Diary Muslimah. Pemirsa, kita akan lanjutkan kajian kita pada kali ini, yaitu di antara amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya berbuat baik, biru walidain, berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena kalau kita ingin hidup kita mulia, maka Allah akan melihat seberapa besar kita bisa memuliakan kedua orang tua kita. Seberapa kasih sayang kita kepada kedua orang tua kita, maka sebesar itulah kemuliaan yang akan Allah berikan kepada diri kita. Jadi pemirsa, kalau orang tua kita masih hidup, jangan sia-siakan kesempatan untuk kita berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kalaupun orang tua kita telah wafat, masih belum putus kita untuk menampakkan kebaktian kita kepada orang tua kita. Sambung hati kita dengan orang tua kita, dengan terus-menerusnya kita mendoakan orang tua kita di alam kuburnya. Karena sebagian ulama berkata, kalaulah seorang anak dalam sehari semalam hanya mendoakan orang tuanya sebanyak 5 kali, ini pun belum menunjukkan baktinya kepada kedua orang tuanya. Kalau bisa lebih kita mendoakan orang tua kita, kapanpun hati kita selalu sambung hati dengan kedua orang tua kita. Karena orang tua kita tempat turunnya keridhaan Allah, tempat turunnya keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lakukan ketika kita hidup di alam dunia ini adalah wal jihadu fi sabilillah. Apa itu wal jihadu fi sabilillah? Berjihad, berjuang, bersungguh-sungguh, mengerahkan segenap kemampuan yang ada pada diri kita, bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan, menjauhkan diri kita dari segala perkara yang dilarang di dalam agama kita. Jadi Allah itu sangat mencintai orang yang selalu bersungguh-sungguh dalam kehidupan dunia ini. Lebih-lebih bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena pemirsa, kita hidup di dunia ini tidak akan lama. Kita hidup hanya sebentar, maka bersungguh-sungguhlah dalam kita melakukan ketaatan, berbuat baik, menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 218. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah innallaha ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang akan mengharapkan rahmat Allah. Mereka itulah orang-orang yang akan diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, pergunakan kesempatan hidup di dunia ini untuk bersungguh-sungguh untuk kita meraih rahmat Allah, berjihad. Karena orang yang bersungguh-sungguh, Allah akan berikan hasil yang terbaik dalam kehidupannya. Teruslah kita berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita berjihad, bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami yang keluar rumah untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, maka ini pun termasuk orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ayah yang keluar dari rumahnya mencari nafkah untuk keluarganya, untuk memberikan rezeki yang halal, untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dengan niat untuk menjalankan perintah Allah,
maka ini pun disebut orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemimpin yang bisa menjaga amanah, yang dia bisa memberikan kebijakan yang bagus, kebijakan yang bijaksana kepada rakyatnya, maka pemimpin ini pun disebut orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang rakyat yang dia taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, wa ulil amri minkum, dan dia mentaati pemerintahnya, dia taat kepada aturan negaranya. Rakyat yang seperti ini pun termasuk orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang istri yang dia begitu ikhlas mengurusi rumah tangganya, dia mengurusi anak-anaknya, mendidik putra-putrinya, maka istri yang senantiasa mencurahkan seluruh tenaganya, seluruh kehidupannya untuk rumah tangganya, dia pun termasuk orang-orang yang al-jihadu fi sabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah, karena jihad bukan hanya sekedar kita menumpahkan darah di medan pertempuran, tapi jihad itu adalah kesungguhan kita, mengerahkan segenap kemampuan kita untuk menjalankan ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri kita dari setiap apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini, dia orang-orang yang termasuk golongan orang-orang yang akan dicurahkan rahmatnya, yang akan diampuni, yang akan diberikan keberkahan dalam hidupnya. Nah pemirsa, 3 amalan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abdullah ibnu Mas'ud, yang ketika itu Abdullah bin Mas'ud tidak berani lagi bertanya kepada Rasulullah karena beliau berkhawatir masih ada amalan-amalan yang mungkin berat akan beliau lakukan. Tapi cukup dengan 3 amalan ini, kalau kita istiqomahkan, kalau kita berusaha untuk menjalankan, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah di kehidupan dunia kita ini. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, semoga kita bisa mengamalkan 3 perkara ini dalam kehidupan kita. Yang pertama, kata baginda Nabi, as-salatu ala waktiha, salatlah kita tepat pada waktunya. Yang kedua, biru walidain, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah, berjuang dalam kehidupan kita ini semaksimal mungkin, sekemampuan kita, mengerahkan segenap tenaga dan kekuatan kita untuk di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari seperti biasa di akhir kajian dari Muslimah kita berdoa bersama, kita bermunajat kepada Allah. Semoga doa-doa yang kita panjatkan merubah semua takdir kita yang buruk. Allah jadikan takdir kita takdir yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang Engkau cintai di dunia ini ya Allah. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah, dan ampuni juga dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kalau hari ini orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, bahagiakan hidup orang tua kami ya Allah. Bahagiakan hari tuanya ya Allah. Kalaupun hari ini orang tua kami telah wafat, ampuni dosanya ya Allah. Lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya di alam kuburnya raudhah min riyadil jannah. Cucurkan rahmat dan ampunanmu untuk kedua orang tua kami yang telah wafat ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.
Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.